Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat dia berbicara, seekor burung es tiba-tiba muncul dari udara tipis dan terbang langsung ke arah Yang Chen. Kecepatan terbang burung es ini secepat kilat, begitu cepatnya hingga tak terkejar. Saat Yang Chen bereaksi, ia sudah menyadari krisis dan tanpa sadar ingin melesat pergi menggunakan daur ruang dan waktu. Namun, sudah terlambat. Burung es menghantam tubuhnya. Murid Yang Chen mengecil, dia tahu bahwa dia ceroboh kali ini. Dia ingin sekali menyerang, tetapi mengabaikan tingkat kekuatan para master tanpa alam. Saat menyerang, para master tanpa alam ini tak bisa dianggap remeh dan menyerangnya dengan satu gerakan. Ketika orang kuat bertarung, satu gerakan saja sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Yang Chen hanya merasakan kekuatan hukum menyebar seketika, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kemudian, lapisan es membungkusnya di tempat. Ketika Yang Chen menyadari krisisnya, semuanya sudah terlambat. Es batu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat daur ruang dan waktu miliknya tidak dapat mengalir keluar. Tentu saja tidak ada cara untuk menghindari efek beku. Oh tidak, kulit kepala Yang Chen kesemutan, dan hatinya amat gelisah. Dia masih sadar, tetapi dia tahu betul bahwa dia benar-benar membeku dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun serta tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Saat ini, jika Raja Iblis Ling Mo ingin membunuhnya, semudah membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Situasinya sangat buruk. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang Chen bertanya dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, pada saat ini, Phoenix Es dan api terkekeh, lalu Baolu melesat maju, Yang Chen, apa kau tidak perlu melihatku untuk membantumu? Aku penasaran apakah hukum penguasa hantu ini begitu mudah kupecahkan, ternyata itu adalah hukum es dan hukum api. Jangan khawatir mempermainkanku, lihat saja aku memecahkannya untukmu. Setelah dia selesai berbicara, Phoenix Es dan api membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar api di tempat. Api ini juga diselimuti oleh kekuatan hukum dan menyatu dengan lapisan es. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Es berubah seluruhnya menjadi air. Raja Iblis Roh telah melancarkan serangan dahsyat. Ia mengenakan baju besi bermandikan api dan memegang tombak es, lalu menusukkan tombaknya tepat ke arah Yang Chen. Namun pada saat ini, api yang dahsyat menyembur keluar dari mulut Phoenix Es dan api. Api yang mengandung hukum ini telah menyembur keluar, dan seharusnya tidak sebanding dengan Raja Iblis Roh. Lagi pula, Phoenix Es dan api tidak memiliki tubuh fisik, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Raja Iblis Roh. Namun ketika tabrakan sesungguhnya terjadi, Raja Iblis Ling Mo terkejut. Dia merasakan kekuatan dari api yang tidak dapat dia lawan sama sekali, jadi dia hanya bisa mundur tanpa sadar, maju mundur lagi. Apinya sebenarnya tidak sebanding dengan api Ice and Fire Phoenix. Sudah kubilang, kalau kau bermain api, aku akan membakarmu sampai mati. Kata Baolu sambil menyeringai. Benar saja, melihat penampilan Baolu yang gagah, Ghost Lord Ling Mo benar-benar terkejut dan sedikit terintimidasi oleh aura Baolu. Namun Baolu hanya bicara besar. Yang Chen tahu betul bahwa kekuatan Baolu saat ini hanya bisa digunakan di saat kritis. Ia sebenarnya sudah menghabiskan banyak kekuatan tadi. Setelah menggunakannya sekarang, ia akan langsung masuk ke fase istirahat dan tidak akan membantunya sama sekali. Baolu sendiri juga sangat jelas tentang hal ini. Setelah membantu Yang Chen, ia langsung menghela napas lega dan dengan hati-hati berkata kepada Yang Chen kecil, aku baru saja membuatnya takut. Aku terlalu banyak membantumu akhir-akhir ini. Aku perlu istirahat. Kamu bisa mengurus sisanya sendiri. Jangan bilang aku makan, bukannya bekerja. Yang Chen tidak akan menyalahkan Baolu lagi. Baolu memang telah banyak membantunya, dan itu tidak dapat disangkal. Kini, mendengar suara lelah dari pihak lain, dia pun tersenyum tipis, kamu istirahat dulu, serahkan sisanya padaku. Setelah selesai berbicara, Yang Chen menatap Raja Iblis Roh dengan serius. Dia memang melakukan kesalahan tadi, dan itu berkat Baolu yang telah membantunya. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menghadapi Raja Iblis Roh ini hari ini. Sekarang setelah dia lebih mengenalnya, dia harus sangat berhati-hati dengan Raja Iblis Roh ini. Raja Iblis Roh ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Raja Iblis Ling Mo kini memikirkan Yang Chen dan bertanya-tanya mengapa dia, makhluk kuat tanpa batas, harus takut pada Yang Chen. Wah, sepertinya kau punya banyak rahasia. Kau hanya di tingkat Mahayana, tapi kau benar-benar bisa menggunakan kekuatan hukum yang hanya bisa digunakan oleh tingkat tanpa alam. Aku benar-benar ingin menguak rahasiamu sedikit demi sedikit. Raja Iblis Roh tertawa aneh. Dia masih memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri, dan saat berbicara, dia sudah menyerbu ke arah Yang Chen. Raja Iblis Roh ini kini memegang tombak es di tangannya dan mengenakan baju besi berapi, menerjang lurus ke arah Yang Chen. Kekuatan hukum mengelilinginya, dan kekuatannya dahsyat dan tak terhentikan. Yang Chen tidak menganggapnya enteng sekarang. Ia membuka prasasti daunnya, dan dengan suara keras, angin hitam mematikan miliknya meletus. Saya memang sedikit ceroboh tadi.
Kekuatannya tentu saja bukan hanya ini. Yang Chen tidak lagi menahan diri, dan sejumlah besar angin hitam mematikan naik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Chen menciptakan 12 hembusan angin hitam yang mematikan. Hanya tersisa 2 sinar 360 derajat untuk melindungi dirinya agar tidak mudah terkena hantaman burung es itu lagi. 10 angin hitam mematikan yang tersisa datang dari berbagai arah dan menyerang Raja Iblis Roh dari segala arah. Ketika Raja Iblis Roh melihat Yang Chen menciptakan begitu banyak angin hitam mematikan dalam satu tarikan napas, kulit kepalanya bergetar, anak ini benar-benar punya metode seperti itu. Dia bisa merasakan kekuatan angin hitam mematikan Yang Chen, tetapi metodenya tidak mau kalah. Dengan tusukan tombaknya, sejumlah besar es mengembun, berniat untuk membekukan angin hitam mematikan Yang Chen sepenuhnya. Tetapi Yang Chen memiliki begitu banyak angin hitam yang mematikan, bahkan jika dia membekukan satu, masih ada yang lain. 10 angin hitam mematikan langsung mulai bertarung dengan roh iblis, dan pertarungannya sulit untuk diprediksi, karena kedua pria itu sama-sama seimbang. Mata Raja Roh yang tampak lemah bersinar dengan cahaya, dan dia diam-diam mengoperasikan sesuatu di tangannya. Raja Iblis Lingmo kini dikepung oleh 10 angin hitam mematikan dan semakin marah. Nak, minggir. Raja Iblis Lingmo menggertakkan giginya dengan ganas, dan api di sekelilingnya tiba-tiba meletus, membentuk magma, bagaikan dewa iblis yang bermandikan api. Beberapa naga api terbentang di sekitar dewa iblis yang bermandikan api, dan angin hitam mematikan Yang Chen hancur selapis demi selapis. Orang ini masih punya keraguan. Kulit kepala Yang Chen terasa geli saat merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari Raja Iblis Roh. Meskipun mereka berdua berada di alam yang tak bisa kembali, lawannya jauh lebih kuat daripada Raja Hantu Bayangan Darah. Bahkan setelah mengeluarkan lebih dari selusin semburan angin hitam yang mematikan, dia masih belum mampu menekan Raja Iblis Roh. Malahan, dia benar-benar terpukul mundur oleh amarah lawannya. Raja Iblis Lingmo saat ini benar-benar telah melepaskan kekuatan sejatinya. Ini juga yang membuat Lingmo Guizun paling marah. Dia terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya saat menghadapi lawan di tingkat Mahayana. Wah, kau benar-benar punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, Sueying itu seharusnya mati di tanganmu, kata Raja Iblis Roh dengan suara berat. Yang Chen tersenyum tipis, siapa yang tahu? Raja Iblis Roh berkata dengan dingin, haha, meskipun kau tidak memberitahuku, aku tahu apa yang terjadi. Tapi, jangan berpikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan membunuh Blood Shadow si pecundang itu. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu api tekanan spiritualku. Beruntunglah kau mati di tangan api tekanan spiritualku. Lagi pula, apiku, yang menyatu dengan kekuatan hukum, tidak mudah didapat. Sebuah bola api sudah menyala di tangan Raja Iblis Roh. Bola api ini tampak seperti lava, tetapi setelah diamati lebih dekat, dapat diketahui bahwa itu bukan lava. Ini adalah api yang sangat murni, api yang tak tertandingi yang tampaknya dapat melelehkan apapun di dunia. Dan di dalam api itu, ada banyak sekali hantu dan roh yang melolong, seolah-olah mereka adalah perwujudan dari kebencian, kehinaan, dan kesakitan. Ketika Yang Chen melihat nyala api ini, dia hanya memikirkan dua kata. Asal. Ya, itu asal-usulnya. Apakah itu api hukum murni yang dipadatkan melalui kekuatan hukum, lalu diserap oleh jiwa ribuan orang yang dirugikan untuk menciptakan api ini? Yang Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa api tekanan spiritual ini jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengendalikan lebih dari selusin angin hitam yang mematikan dan tidak berani gegabah. Raja Iblis Roh tidak ragu sama sekali. Dalam sekejap mata, ia melambaikan tangannya dan memadamkan api tekanan spiritual yang diarahkan ke Yang Chen. Yang Chen dengan cepat mengendalikan 10 angin hitam mematikan yang dapat dimobilisasinya dan bertabrakan dengan api tekanan spiritual di tempat. Setelah tabrakan ini, Yang Chen merasakan kejutan di hatinya. Meskipun ia telah melepaskan 10 helai angin hitam maut bersama-sama, ia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia terpaksa mundur selangkah demi selangkah oleh api tekanan spiritual. Kalau saja angin hitam mati itu tidak sulit terbakar habis dan kehilangan kekuatannya, dia yakin angin hitam mati miliknya sudah terbakar menjadi abu. Sekarang, 10 angin hitam mematikan itu tidak sebanding dengan api murni dari api tekanan spiritual. Yang Chen sudah dikejutkan oleh kekuatan dahsyat Raja Iblis Roh. Dia tidak berani menahan diri lebih lama lagi dan menggunakan film terakhirnya, Robbery Divine Body. Setelah menggunakan tubuh ilahi perampokan, Yang Chen menampilkan domain ganda. Munculnya domain bumi ganda, meskipun sulit untuk menekan orang-orang kuat tanpa batas secara dahsyat, masih bukan masalah untuk menunda beberapa efeknya. Yang paling penting adalah setelah memanggil tubuh dewa perampokan, dia juga bisa menggunakan 12 angin hitam mematikan. 12 angin hitam mematikan lainnya dipanggil, dan jika digabungkan dengan 10 sebelumnya, totalnya menjadi 22 angin hitam mematikan. Ini adalah kekuatan terkuat yang bisa digunakan Yang Chen saat ini. Yang Chen fokus sepenuhnya, tak berani lengah sedikit pun. 22 gumpalan angin hitam mematikan menerjang maju, melawan api tekanan spiritual.
Tabrakan ini sangat dahsyat. Begitu api tekanan spiritual menyebar sedikit, Yang Chen sudah bisa merasakan suhu ruang meningkat pesat. Ini bukan akhir. Yang paling menakutkan adalah api tekanan spiritual ini masih unggul saat bersaing dengan 22 angin hitam mematikan milik Yang Chen. Raja Iblis Lingmo memperlihatkan senyum ganas, sementara Yang Chen menggertakkan giginya. 22 angin hitam yang mematikan, dan masih dirugikan, apa artinya ini? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ia sudah kehabisan akal. Meskipun telah mencapai tingkat Mahayana, ia baru berada di tingkat ini dalam waktu singkat. Metode yang ia pelajari dari Sutra Samsara hanyalah satu jurus, yaitu angin hitam maut. Jika dia punya waktu untuk mempraktikkan metode dalam Sutra Samsara, peluangnya untuk menang akan lebih besar. Akan tetapi, kini hanya tinggal satu jurus angin hitam mematikan saja, yang masih terlalu lemah untuk menghadapi Yang Maha Kuasa di alam yang tidak bisa kembali lagi. Meskipun dia membunuh Blood Shadow Ghost Lord, dia tetap tidak berdaya saat berhadapan dengan Spirit Demon Ghost Lord yang sangat kuat. Hal ini juga membuat Yang Chen cemas. Apa yang akan dia gunakan untuk menang? 22 hembusan angin hitam mematikan tak mampu memadamkan api tekanan spiritual. Ketika angin hitam mematikannya sendiri surut ke tempat yang tak bisa ia tuju, saat itulah kematiannya. Saya harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Bagaimana cara membalikkan keadaan? Yang Chen sangat cemas, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia masih memiliki dua lapisan angin hitam yang melindunginya, jadi mungkin saja dia bisa melancarkan serangan terakhir terhadap Raja Iblis Roh. Sekarang Raja Iblis Roh yakin dia pasti menang, dan jika dia berhasil, nyawanya akan dipertaruhkan. Ekspresi Yang Chen serius, dan dia siap bertarung sampai mati. Ia mengendalikan dua angin hitam mematikan di sampingnya, memanfaatkan 22 angin hitam mematikan yang sudah mundur sebagai umpan untuk menyerang. Secara diam-diam, ia menggunakan dua angin hitam mematikan itu untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Raja Iblis Roh. Lebih dekat, sedikit lebih dekat, Raja Iblis Roh tidak menyadarinya. Yang Chen sangat gembira dan mengendalikan angin hitam yang mematikan. Dua dari mereka bersatu dan mengepung Raja Iblis Roh dari dua arah yang berbeda. Raja Iblis Roh kini berada di atas angin, dan ia pikir ia pasti menang dengan mengendalikan api tekanan spiritual. Namun, pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di wajahnya, dan ia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Tidak bagus. Ketika Raja Hantu menyadari situasinya tidak baik, ia segera mencoba menghindar. Namun, dua angin hitam mematikan menyerangnya, membuatnya tak punya tempat untuk bersembunyi. Dua angin hitam mematikan menghantam Raja Iblis Roh dengan sempurna, menyebabkan dia menjerit dengan menyedihkan, dan tubuh manusianya hancur berkeping-keping di tempat. Angin hitam yang mematikan kembali menghantam tubuh roh sang Raja Iblis Roh. Saat ini, Yang Chen sudah mengepalkan tinjunya. Ia masih memiliki peluang besar untuk menang. Angin hitam maut sangat mematikan, terutama terhadap roh dan hantu. Selama ia mengenainya, ia bisa langsung membunuh Raja Iblis Roh. Padahal, hal ini memang terjadi menurut perkembangan normal. Namun di sekujur tubuh Raja Iblis Roh, lapisan-lapisan baju besi es muncul, membungkus tubuh rohaninya dengan sempurna. Ini mengurangi kekuatan angin hitam mematikan Yang Chen hingga setengahnya. Meskipun Raja Iblis Roh terengah-engah dan sekarat, dia masih bertahan hidup. Hal ini membuat hati Yang Chen bergetar, dan dia berpikir keras tidak bagus. Yang harus dia lakukan adalah membunuh Raja Iblis Roh sepenuhnya, tanpa menyisakan sehelai pun napas. Selama lawannya masih bernapas, dia tidak akan punya harapan untuk menang. Lawan mengendalikan api tekanan spiritual dan dapat mengalahkanku sepenuhnya. Oh tidak, oh tidak. Yang Chen diam-diam merasa cemas. Namun, tepat saat dia terkejut, tiba-tiba aliran udara melewati tubuh Raja Iblis Roh. Seketika, ekspresi tak percaya muncul di mata sang Raja Iblis Roh, lalu tubuhnya ambruk dan lenyap sepenuhnya. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Siapa yang melakukan ini? Dia sudah putus asa, tetapi dia tidak menyangka bahwa di saat yang paling kritis, akan terjadi kejadian seperti itu. Yang Chen melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan sasarannya. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Raja Roh yang diselimuti aura hantu. Sang Raja Roh kini berada dalam kondisi lemah, matanya kering, dan tubuhnya nampak kelelahan. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, senior. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Raja Iblis Roh ini masih ceroboh. Seharusnya ia tidak bersikap begitu arogan di depan orang nomor satu di alam selatan. Meskipun orang nomor satu di alam selatan ini sudah senja dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, seekor unta kurus masih lebih besar daripada seekor kuda. Dia membuka bibirnya yang pecah-pecah dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Kau berjuang untuk kesempatan ini. Meskipun aku punya kekuatan untuk menyerang sekarang, aku hanya bisa menyerang sekali, dan itu tidak menjamin akan membunuh penguasa Iblis Roh ini. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih padamu karena telah memaksa penguasa Iblis Roh ini ke dalam kondisi lemah ini. Ini memberiku kesempatan untuk menggunakan sisa serangannya untuk menghabisinya. Kalau tidak, situasinya akan sangat berbahaya.
Yang Chen tersenyum dan berkata, sekarang Raja Iblis Roh sudah mati, senior, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak perlu, kunci kamar tidur Raja Roh sudah diambil oleh rival lamaku. Sekarang hilang di luar dan mungkin sulit menemukannya kembali. Kurasa aku akan menghabiskan seluruh hidupku di kamar tidur ini. Hal terpenting sekarang adalah segera memberitahu Yun Bie Tianzun, bawahanku. Ini tokenku. Jika kau memegang ini, Yun Bie akan mempercayaimu. Sambil berbicara, Raja Roh mengeluarkan sebuah token. Yang Chen tertawa dalam hati. Bagaimana mungkin Raja Roh ini tahu bahwa dia datang membawa pedang Raja Giok Putih? Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, tiba-tiba serangkaian aura mengerikan datang dari bawah. Siapa itu? Yang Chen sedikit terkejut. Tadi aku ingin memberitahumu bahwa ada beberapa master tanpa alam dan seorang master tingkat raja yang melangkah ke labirin kastil kuno. Aku bisa melihat mereka melalui mata labirin. Tapi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Sekarang orang-orang ini telah muncul, kata Bing Huo Tianfeng. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Untuk sesaat, hanya sekelompok ratusan orang yang muncul di sini, berdesakan rapat, semuanya adalah orang-orang kuat di atas tahap nirvana. Begitu Yang Chen melihat orang-orang ini, dia tahu apa yang sedang terjadi. Raja Sejati dan Yun Bie Tianzun semuanya datang, termasuk Jin Zua. Hal ini juga wajar, karena memang sudah mendekati waktu perhitungannya. Ia telah mengatur agar Golden Claw memberitahu Yun Bie Tianzun tentang hal ini pada waktunya. Terlebih lagi, ia telah mencapai tingkat Mahayana dan telah melewati 29 kesengsaraan guntur, yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Jika Raja Sejati menyadari semua ini, ia pasti akan segera bergegas. Namun, jika ia tiba sekarang, semuanya sudah terlambat. Melihat Zhen Wang dan yang lainnya, Yang Chen juga mengerutkan kening. Ketika melihat Zhen Wang dan Yun Bie Tianzun berdiri bersama, dia tahu bahwa Yun Bie Tianzun belum sepenuhnya meragukan Zhen Wang. Tidak semua perbuatan jahat Raja Sejati terungkap. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi berat. Pada saat kritis ini, tepat ketika ia hendak melepaskan Raja Roh, Raja Sejati tiba-tiba muncul kembali. Raja Sejati berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika ia muncul di sini, tatapannya langsung tertuju pada Yang Chen. Sebelum Yang Chen sempat berkata apa-apa, ia mulai mengeluh, berteriak dengan marah, wah, sudah kubilang pasti ada sesuatu yang mencurigakan di kamar tidur Raja Roh, dan benar saja, ada yang membuat masalah. Kau sungguh tak percaya Tuan Raja Roh berakhir seperti ini. Untung aku datang tepat waktu, jadi terima saja kematianmu. Hal ini membuat Yang Chen sangat marah. Raja Sejati justru maju dan mengeluh lebih dulu, berniat membunuhnya dengan satu serangan. Raja Sejati ini menyerang begitu saja, tanpa rasa hormat sama sekali. Tekanan yang dilepaskannya dengan satu serangan telapak tangan sungguh menyedihkan. Ini bukan sekedar penggabungan kekuatan hukum, tetapi hukum yang lengkap. Apa aturan utamanya? Wu Jing hanya menyentuh hukum, mereka dapat mengendalikan waktu, ruang, dan alam di dunia ini. Tetapi orang kuat tingkat raja punya aturannya sendiri. Hukum-hukumnya telah melampaui dimensi. Sekarang, serangan telapak tangan ini adalah kekuatan yang melampaui hukum dimensi. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak merasa putus asa? Ia menggerakkan tubuhnya dan tidak tahu bagaimana cara menahan serangan telapak tangan ini. Tuan, teriak Jin Zua cemas dari samping. Yun Bie Tianzun tidak menyangka Raja Sejati akan menyerang begitu saja tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Sekarang setelah gerakan itu dilakukan, tidak akan mudah baginya untuk menghentikannya. Bagaimanapun, itu adalah metode yang digunakan oleh orang kuat tingkat raja. Yang Chen juga sangat cemas sekarang. Dalam kecemasannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, formasi langit hitam telah menyerap esensi Raja Roh dan mengubahnya menjadi energi hantu. Dia pasti bisa menggunakan kekuatan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Yang Chen melesat menembus ruang dan waktu dan bersembunyi tepat di balik energi hantu. Serangan telapak tangan Raja Sejati mendarat di atas energi hantu. Dalam sekejap, energi hantu yang bertransformasi dari esensi Raja Roh melindungi Yang Chen dengan sempurna, menangkis serangan telapak tangan Raja Sejati. Melihat bahwa ia tidak bisa membunuh Yang Chen dengan satu serangan telapak tangan, Raja Sejati berhenti sejenak. Ia tidak menyangka Yang Chen benar-benar akan menggunakan formasi langit hitam untuk melindungi dirinya. Dia baru saja hendak melancarkan serangan telapak tangan kedua, lagi pula, Yang Chen dapat menghindari serangan pertama, tetapi tidak dengan serangan ke-15. Namun, Yun Bie Tianzun sudah berdiri dan berkata, Tuan Zhen Wang, anak ini baru mencapai tahap nirvana. Tidak perlu terburu-buru membunuhnya. Kita cukup dengarkan apa yang dia katakan. Yun Bie Tianzun kini curiga pada Raja Sejati, tetapi Raja Sejati adalah satu-satunya penguasa tingkat raja di kawasan suci Raja Roh, jadi dia tidak bisa serta-merta menyangkalnya. Raja Sejati memutar matanya dan melihat Yun Bie Tianzun menghentikannya, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bertindak lebih jauh. Tianzun Yun Bie benar sekali. Coba ku dengar apa yang anak ini katakan. Wah, kau bisa saja menggunakan energi hantu untuk melindungi dirimu sendiri tadi.
Beraninya kau bilang kau tidak ada hubungannya dengan hantu-hantu di dunia bawah itu. Tegur Zhen Wang. Yang Chen tidak terburu-buru menjawab tetapi malah melihat ke arah istana Xianling terlebih dahulu. Jawaban paling ampuh saat ini adalah jika Raja Roh berbicara, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa istana Raja Roh telah diblokir oleh pembatasan. Tak seorang pun di luar dapat mendengar apa yang dikatakan Raja Ling sekarang. Itu benar, area di sekitar istana Raja Roh sepenuhnya dibatasi, dan Raja Sejati, sebagai dalang, memegang kendali atas semuanya. Begitu pembatasan dicabut, Raja Roh terdiam. Hal ini membuat kulit kepala Yang Chen gatal. Raja Sejati ini menggunakan cara yang begitu keji. Pertama-tama ia menghalangi kesempatan Raja Roh untuk berbicara, lalu membunuhnya. Jika dia mati, tak akan ada yang bisa bersaksi bahwa dialah Raja yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya mungkin akan membalas di saat-saat terakhir, dengan mengatakan hitam itu putih dan menyebut kuda itu zebra, dan tak seorang pun bisa menyangkalnya. Untungnya, saya mendapat inspirasi tiba-tiba dan belajar berpikir terbalik, jadi saya selamat. Sekarang Raja Sejati menunjuknya dengan agresif, Yang Chen mencibir, Raja Sejati, mau sampai kapan kau bersembunyi? Jangan bicara omong kosong lagi. Lepaskan saja penghalang di sekitar istana Raja Roh, dan lihat apa yang dikatakan Tuan Raja Roh. Yang Chen sekarang marah besar. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Bahkan menghadapi Raja Sejati, dia tidak takut. Kau ingin menjebakku? Tidak akan semudah itu. Raja Sejati tahu bahwa Yang Chen tidak akan semudah itu dijepit sampai mati olehnya, dan ia juga sangat marah. Yunbi Tianzun ini jelas-jelas curiga padanya. Terlebih lagi, Yang Chen menangani situasi dengan sangat tenang. Ia segera menemukan titik vitalnya dan tahu bahwa ia telah menggunakan batasan tersebut untuk membuat Raja Roh terdiam. Yang Chen sama sekali tidak memberi Raja Sejati kesempatan. Ia menghampiri dan berkata, para senior, jika kalian ingin membuktikan kebenaran perkataanku, caranya sangat sederhana. Kata-kataku tidak penting dan tidak dapat membuktikan atau mewakili apapun. Namun, istana Raja Roh ada tepat di depan kita. Kurasa tak seorang pun bisa meragukan perkataan Raja Roh senior. Setelah dia selesai berbicara, Yunbi Tianzun dan beberapa Tianzun lainnya menjadi termenung. Saat mereka memikirkan hal ini, mata mereka tertuju pada Raja Sejati. Mata Raja Sejati juga berfluktuasi, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Sang Raja Sejati mengepalkan tinjunya dan ekspresinya dingin. Yunbie Tianzun dan banyak Tianzun kuat lainnya saling memandang. Awalnya mereka curiga pada Raja Sejati, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, mereka tentu saja tidak keberatan mempercayai Yang Chen. Tuan Zhen Wang, Tuan Ling Wang berada di istana Ling Wang dan memang dikelilingi oleh berbagai batasan. Tidak pantas bagi kami untuk datang ke sini tanpa bertemu Tuan Ling Wang, kata Yunbie Tianzun dengan hormat. Jika muridnya tidak mengatakan hal ini, dia tidak akan pernah memiliki keraguan terhadap Raja Sejati. Namun kini, muridnya memberitahunya hal ini, dan dia merasa ada yang mencurigakan mengenai Raja Sejati. Memang, dari dulu sampai sekarang, semua yang dilakukan oleh Sang Raja Sejati sungguh aneh dan tidak masuk akal. Tetapi dia tetap memilih untuk mempercayainya, karena Raja Sejati adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat raja di area suci Raja Roh. Ketika Raja Sejati melihat Yunbi Tianzun mengatakan hal ini kepadanya, sedikit rasa dingin muncul di wajahnya, tetapi dia menyamarkannya dengan baik dan segera menutupinya. Bajingan ini sebenarnya meragukannya. Raja Sejati mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, ah, benar juga. Singkirkan batasannya dan dengarkan apa yang dikatakan Tuan Raja Roh. Mendengar apa yang dikatakan Raja Sejati, Yunbi Tianzun memerintahkan seorang Tianzun Mahayana yang pandai mencabut larangan. Longhe Tianzun, pergilah dan singkirkan batasan ini. Tidak masalah. Longhe Tianzun adalah seorang lelaki tua berjubah hitam Yin Yang. Ia adalah orang kepercayaan Yunbi Tianzun. Mendengar hal ini, ia langsung berdiri dan berencana untuk mencabut larangan tersebut. Raja Sejati selalu memiliki senyum damai di wajahnya, tetap tenang, dan tampak memiliki hati nurani yang bersih, tanpa pikiran atau ide lain. However, only Yang Chen knew best what kind of character the true king was. The more the true king remained expressionless, the more uneasy he became inside. In this way, this Longhe Tianzun has approached the Spirit King's bedroom, intending to touch the restrictions and leave all the restrictions in the Spirit King's bedroom. However, at this moment, suddenly, a loud bang was heard. The true king sneered, suddenly raised his hand and slapped out. When this palm strike was sent out, the true king obviously used his true strength. The palm strike was a low strike, reversing the space, twisting the turbulence, tearing apart all obstacles on the spot, and in an instant, it hit the body of Longhe Tianzun. Longhe Tianzun was completely focused on lifting the ban and never thought that someone was attacking him from behind. By the time he came to his sense, he was completely powerless to resist. How could he resist the attack of a king-level strongman? Longhe Tianzun didn't even have time to scream before he was smashed to pieces by this palm strike.
The True King was clearly still obsessed with Yang Chen, and angrily shouted, Yang Chen, to be honest, I never thought you call make it here alive. I'm quite surprised that the Yuyin King didn't hunt you to death. But you refuse to take the road to heaven and insist on breaking into hell, so don't blame me, you two will die. As he spoke, the True King swung another palm toward Yang Chen. This palm strike caused the laws to shake, space to tear and twist, and its power was so terrifying that no one could resist it. This time, there was no ghost energy to hinder it, and the True King didn't believe that Yang Chen could still resist it. Yang Chen's scalp also tingled at this palm, because it was impossible to pass through it directly. This palm powerfully distorted time and space, greatly limiting his means of time and space. The attack from a king-level warrior can only be described as terrifying and hopeless. Yang Chen, use the Formation Eye. This Formation Eye can control the Black Sky Formation. Bao Lu shouted. What? Yang Chen really didn't know this, and it was too late to control the center of the formation now. Let me do it. Bao Lu then remembered that it would be more appropriate for her to control the center of the formation. She controlled the Black Sky Formation and suddenly appeared through the ghost energy converted from the Spirit King's essence, blocking Yang Chen. The ghost energy of the Spirit King was still very powerful. After some resistance, he successfully blocked the attack of the True King and saved his life. This made the True King's expression turn cold. His palm was blocked by this kid Yang Chen again. True King, what are you doing? Yunbi Tianzun rushed out angrily. Melihat ketahuan, Raja Sejati terlalu malas untuk berpura-pura lagi. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang kau lakukan? Yunbi Tianzun, karena kau tidak percaya padaku, kenapa aku harus menunjukkan belas kasihan? Matilah. Sang Raja Sejati tidak lagi menyembunyikan apapun dan telah menjadi benar-benar gila. Dia mengendalikan kekuatan hukum, dan saat dia tertawa liar, kekuatan hukum itu menyebar ke segala arah, mencoba menghancurkan apapun di sekitarnya hingga mati. Yunbi Tianzun sekarang mempercayai apa yang dikatakan muridnya. Dia meraung, Raja Sejati ini telah dikendalikan oleh hantu-hantu dunia bawah. Semuanya, hati-hati. Ayo bersatu dan tangkap hantu dunia bawah ini untukku. Mata Yunbi Tianzun pun memerah. Ia tak pernah menyangka Raja Sejati yang ia hormati telah dikuasai oleh para hantu dari dunia bawah. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini, dan menyerang pada saat yang sama dengan beberapa orang kuat tanpa wilayah, dengan tujuan untuk menangkap Raja Sejati secara paksa. Pertarungan ini begitu dahsyat dan mengerikan hingga menjadi gelap dan kacau. Arus udara tersebar dan ruang menjadi bergolak, sungguh mengejutkan. Beberapa prajurit kuat tanpa batas mulai bertarung dengan Raja Sejati di tempat, dan skala pertarungannya cukup mencengangkan. Yang Chen kini melihat sekelompok ahli tanpa alam bertarung melawan Raja Sejati. Ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Bao Lu, menurutmu apakah para ahli tanpa alam dari Paviliun Tianzun ini bisa mengalahkan Raja Sejati? Kalau kau tak bisa menang, apa yang bisa kau lawan? Dengan kepalamu, Wu Jing juga mau melawan orang kuat setingkat Raja. Ini pertarungan antara dua tingkat. Sekalipun ada 10 Wu Jing, mereka takkan bisa mengalahkan Raja Sejati. Dan kau lihat, ada beberapa Tianzun di samping Raja Sejati yang belum bergerak. Mereka semua adalah anak buah Raja Sejati. Bao Lu berceramah dengan acuh tak acuh. Adegan ini tentu saja menarik perhatian Raja Sejati. Raja Sejati bertarung melawan Yunbi Tianzun dan yang lainnya. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia telah mengalahkan Yunbi Tianzun dan yang lainnya dengan sempurna. Ketika dia melihat Yunbi Tianzun lagi saat ini, apa yang dia lihat adalah beberapa penguasa kuat di kerajaan yang sudah sekarat dan ditangkap oleh Raja Sejati dengan tangan kosong. Hal ini membuat Yang Chen tampak tegas. Kesenjangan antara pembangkit tenaga listrik tingkat raja dan pembangkit tenaga listrik tanpa kerajaan sangatlah besar. Hanya dalam sekejap mata, Yunbi Tianzun dan penguasa kerajaan lainnya dikalahkan oleh Raja Sejati. Yang Chen merasa cemas dan mencari cakar emas, hanya untuk menemukan bahwa cakar itu juga telah ditangkap, tetapi tidak ada alat penunjang kehidupan. Raja Sejati tidak membunuh Yunbi Tianzun dan yang lainnya, tetapi hanya membunuh beberapa orang yang tidak penting. Tokoh kunci yang sesungguhnya, Raja Sejati, telah ditinggalkan. Tujuannya jelas, dan Yang Chen dapat menebaknya. Idenya tak lain hanyalah meninggalkan beberapa tubuh manusia untuk memfasilitasi invasi dan pendudukan. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menggertakkan giginya. Raja Sejati kini merasakan perubahan di tempat ini, dan pupil matanya mengecil. Ia berkata dengan kejam, oke, Yang Chen, kau benar-benar punya rahasia. Kau benar-benar membiarkan Raja Roh keluar. Dia terkejut, tetapi cepat pulih. Raja Roh memang sangat kuat, tapi dia sangat lemah sekarang. Bagaimana dia bisa melawanku? Sekarang, bunuh Yang Chen dulu, lalu cepatlah. Raja Sejati tampak acuh tak acuh, dan langsung menamparkan Yang Chen dengan telapak tangannya. Gerakannya sangat dahsyat, dan kekuatan hukumnya sama seperti sebelumnya, cukup untuk membalikkan alam semesta dan membalikkan yin dan yang. Menghadapi kekuatan seorang petarung tanpa alam, Yang Chen masih punya kekuatan untuk bertarung, tetapi menghadapi petarung tingkat raja, dia benar-benar tak berdaya.
Hati Yang Chen terguncang, dan ia tak sempat berpikir. Perasaan sesak bagai gunung tiba-tiba menerpanya. Namun pada saat kritis ini, Raja Roh dari belakang tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Sejumlah besar energi hantu diintegrasikan ke dalam tubuh Raja Roh, membuat wajah Raja Roh yang awalnya lemah menjadi lebih penuh. Melihat Raja Ling sekarang, dia bukan lagi lelaki tua renta seperti yang dilihatnya di awal, tetapi seorang lelaki di puncak kejayaannya. Dia berjalan dengan ekspresi dingin, dan aura hantu muncul dari tubuhnya, yang belum sepenuhnya larut dan hilang. Namun, kecerdasannya jelas sangat jernih. Pada saat ini, ketika Raja Sejati hendak membunuh Yang Chen dengan telapak tangan, ia juga membalas dengan telapak tangan acuh tak acuh. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, keduanya bertabrakan, dan Yang Chen terhempas oleh embusan angin, terlindungi sepenuhnya, dan tidak terluka sama sekali. Serangan dari Raja Sejati juga dinetralkan dengan sempurna, menyebabkan pupil Raja Sejati mengecil, wajahnya menjadi gugup, dan bahkan keringat menetes dari wajahnya. Raja Sejati, tidak, harus dikatakan bahwa penguasa hantu jahat telah menduduki tubuh Raja Sejati cukup lama. Kata Raja Roh dengan ekspresi dingin. Melihat Raja Roh benar-benar pulih, Raja Sejati merasa ngeri. Kau, orang tua, berhentilah mempermainkanku. Sudah berapa banyak kau pulih sekarang? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku? Sang Raja Sejati kini memaksa dirinya untuk menghibur dirinya dan menamparkan Raja Roh dengan satu telapak tangannya. Setelah serangan telapak tangan ini dilontarkan, Raja Sejati menggumamkan sesuatu, yang sebenarnya sudah merupakan cara untuk mengendalikannya. Ia berencana menggunakan Taoisme secara paksa untuk membunuh Raja Roh di sini. Jurus Raja Sejati kali ini benar-benar berbeda dari yang ia gunakan melawan Yang Chen. Jelas bahwa ia menggunakan kemampuan aslinya. Yang Chen sekarang sepenuhnya dilindungi oleh hukum Raja Roh, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya. Di bawah perlindungan kekuatan hukum ini, dia berkumpul di depan dan melihat sungai yang mengalir deras telah menutupi gunung emas, seolah-olah akan menguasai dunia ini dalam sekejap. Kekuatan macam apa ini? Pupil mata Yang Chen mengecil. Seorang raja kuat mengendalikan hukum di dalam dirinya. Hanya dengan satu pikiran, hukum langit, bumi, dan air akan dikendalikan dan ditulis ulang olehnya. Kekuatan hukum itu tak terbatas dan misterius. Kau jauh tertinggal, kata Baolu dengan nada sarkastis. Yang Chen memperhatikan dari samping, bertanya-tanya siapa yang akan menang antara Raja Roh dan Raja Sejati. Ia bertanya dengan heran, Baolu, menurutmu siapa yang akan menang, Raja Roh atau Raja Sejati? Raja Sejati adalah orang kuat di alam Tianli, dan Raja Roh seharusnya adalah seorang ahli di alam Tianming. Jika Raja Roh berada di puncaknya, ia bisa membunuh Raja Sejati hanya dengan satu jari. Meskipun ia belum pulih sepenuhnya, itu seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Sejati. Perbedaan alam terlalu besar, dan kekuatan hukumnya tidak setara. Rasanya seperti orang dewasa berhadapan dengan anak kecil, kata Baolu malas, tanpa khawatir sama sekali. Alam Tianli, alam Tianming, alam apa itu? Yang Chen tidak mengerti. Dia juga sangat penasaran dengan wilayah kekuasaan para raja, tetapi bahkan di wilayah selatan, tampaknya tidak ada buku kuno yang mencatat wilayah ini, dan semuanya merupakan rahasia besar, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya sampai sekarang. Melihat Yang Chen tidak tahu, Baolu tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan, begini, yang disebut pembangkit tenaga listrik tingkat raja sebenarnya punya perbedaan. Alam yang melampaui alam tak terbatas disebut tiga alam surga oleh orang-orang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tiga alam Dao surgawi. Alam apa itu? Yang Chen terdiam. Seperti yang kukatakan tadi, ada alam Tianli dan alam Tianming, kata Baolu. Bagaimana dengan di atas alam takdir? Yang Chen bertanya-tanya. Aku juga tidak tahu, Baolu tergagap. Kamu juga tidak tahu. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku baru saja mencapai alam Tianli. Orang terkuat di dunia ini bahkan belum mencapai alam Tianming. Bagaimana aku bisa tahu alam mana yang berada di atas alam Tianming? Raja Roh mungkin tahu, jadi kenapa kau tidak bertanya saja padanya? Kata Baolu dengan sedih. Melihat Baolu juga tidak tahu, Yang Chen tidak bertanya lebih lanjut. Baginya, tiga alam Dao surgawi masih agak jauh. Sekalipun ia memahaminya dengan jelas, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Melihat dua pria kuat, Raja Sejati dan Raja Roh, bertarung, tentu saja ia harus mencari tahu. Lalu apa saja wilayah alam Tianli dan alam Tianming? Tanya Yang Chen ragu. Ketika Anda mencapai alam tanpa kekuatan, Anda benar-benar mengendalikan kekuatan hukum. Alam pemisahan surga berarti memisahkan diri dari hukum, melepaskan diri dari jalan surga, dan mengendalikannya sendiri. Inilah alam pemisahan surga. Sebagian besar orang kuat di alam pemisahan surga sebenarnya hanya berada dalam kondisi mengendalikan kekuatan hukum, tetapi belum mampu melepaskan diri dari jalan surga. Jika seseorang dapat melepaskan diri dari jalan surga, mengendalikan kehidupan, dan menciptakan dunia atau alamnya sendiri, maka ia telah mencapai alam takdir.
Baolu berkata, sebenarnya, mereka yang telah mencapai alam tanpa batas sudah bisa menciptakan dunia kecil di dalam alam mereka sendiri, misalnya mengubah lingkungan gurun menjadi sungai, dan mengubah sungai menjadi hutan. Namun, ada perbedaan antara mereka dan mereka yang berada di alam takdir. Mereka yang berada di alam takdir dapat menciptakan alam kecil di luar dunia ini dan menetapkan hukum mereka sendiri. Sederhananya, mereka yang telah mencapai alam takdir dapat mengabaikan hukum dan aturan dunia ini. Yang Chen mendengarkan dengan linglung. 3 alam dao surgawi terdengar cukup menakutkan. Bisakah seseorang lolos dari dao surgawi? Meskipun saya pernah mendengar Luo membicarakannya sebelumnya, namun tidak sedetail yang diceritakan Baolu. Menyimpang dari dao surgawi dan mengabaikan aturan dao surgawi setempat, apakah ini celah antara alam takdir surgawi dan alam pemisahan surgawi? Yang Chen kini menatap Raja Sejati. Lautan bergelombang yang baru saja ia ciptakan telah menguap sepenuhnya. Kesenjangan kekuatan dan kesenjangan antara kedua dunia terungkap sepenuhnya. Kekuatan serangan Raja Sejati tadi memang luar biasa, tetapi dalam sekejap, serangan itu lenyap tak berbekas oleh telapak tangan Raja Roh dan langsung hancur. Ini adalah konfrontasi dengan level yang sangat berbeda. Kekuasaan dan kendali hukum hancur total. Dan, seperti dikatakan Baolu, metode Raja Roh melampaui hukum surga dan tidak dikendalikan oleh hukum dunia ini. Itulah sebabnya, bahkan dalam kondisinya yang sangat lemah saat ini, ia masih mampu menghancurkan Raja Sejati. Sekarang melihat dari samping, apa yang saya lihat adalah bahwa ekspresi percaya diri Raja Sejati berubah menjadi gugup, takut, dan bahkan sedikit putus asa. Sang Raja Sejati mulai merasa takut. Metodenya dihancurkan sepenuhnya oleh Raja Roh. Kau, Sang Raja Sejati melangkah mundur, seluruh tubuhnya gemetar. Raja Roh maju dengan auranya yang mengesankan, ekspresinya sedingin es. Tuan jahat Xie, kau tak mampu melepaskan kekuatan penuh Raja Sejati. Kau mengendalikan tubuh Raja Sejati, namun kau hanya mampu melepaskan kurang dari 30% kekuatannya. Kau terlalu lemah. Kembalikan tubuh Raja Sejati kepadaku. Raja Roh, kenapa kau masih melawan? Raja Sejati sudah mati. Bahkan jika kau membunuhku, apa gunanya? Kau tidak bisa melindungi wilayah selatan. Teriak Raja Hantu Xie, berniat untuk membalas sebelum ajalnya. Saat dia berbicara, tsunami lain merembes keluar dari udara, menghubungkan langit dan bumi, menerjang ke arahnya. Raja Roh melangkah maju. Meski tampak kecil, ia bagaikan raksasa yang meninju. Pukulan ini juga merupakan kekuatan hukum, tetapi merupakan tabrakan 2 tingkat. Sungai yang bergulung-gulung itu langsung menembus dan menghantam tubuh Raja Sejati. Setelah tabrakan hebat, tubuh Raja Sejati mundur dengan keras, seteguk darah muncrat di tempat, dan napasnya menjadi sangat lemah. Raja Hantu Xie mengendalikan tubuh Raja Sejati. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, ia tahu bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Raja Roh sama sekali. Ia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berdiri lalu melarikan diri. Melarikan diri. Raja Roh memasang ekspresi dingin di wajahnya. Melihat Raja Hantu Xie berdiri dan mencoba melarikan diri, ia menamparnya lagi. Dengan telapak tangan ini, sesosok hantu muncul di belakangnya. Hantu ini bukan hantu orang lain, melainkan hantu raksasa dari tubuhnya sendiri. Telapak tangan ini menembus ruang hampa, menghancurkan segalanya, dan menghantam tubuh Xie Ghost Lord sepenuhnya. Energi hantu yang melonjak itu benar-benar tak berdaya untuk melawan. Seorang penguasa hantu di alam tanpa batas hancur total oleh pukulan ini dan tak bisa lagi diselamatkan. Ketika Yang Chen melihat pemandangan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan dipenuhi rasa ngeri. Seorang prajurit perkasa di alam tanpa batas tumbang begitu saja. Di tangan Raja Roh, ia bagaikan udang kecil dan tampak begitu rapuh. Raja Roh belum mencapai puncaknya. Jika dia berada di puncaknya, seberapa kuatkah dia? Yang Chen sekarang merasa kekuatannya tidak memadai. Dibandingkan dengan para pemain top, kekuatannya masih jauh tertinggal. Raja Roh memang sedang lemah. Meskipun ia membunuh Raja Hantu jahat Xie, kondisinya sendiri juga ikut rusak. Setelah penguasa hantu Xie meninggal, dia menarik napas panjang, dan menjadi sulit baginya untuk mempertahankan kondisi kuat yang baru saja dialaminya. Raja Roh ini dengan paksa mengambil esensinya sendiri, yang telah berubah menjadi energi hantu, dan memindahkannya ke dalam tubuhnya. Sepertinya dia akan mengalami serangan balasan, kata Baolu. Apakah ada bahaya? Yang Chen bertanya dengan heran. Tidak ada bahaya. Sedikit energi hantu tidak ada artinya bagi orang kuat di alam takdir. Namun, pasti akan ada efek sampingnya. Mungkin butuh waktu lebih dari singkat bagi Raja Roh untuk memulihkan kekuatannya di masa kejayaannya, kata Baolu. Mendengar ini, Yang Chen diam-diam menjadi serius. Kekuatan tempur Raja Roh masih sangat penting bagi alam selatan saat ini. Jika dia tidak bisa pulih ke kondisi puncaknya, itu tidak akan baik bagi alam selatan secara keseluruhan. Sang Raja Roh duduk dan menarik napas sejenak, lalu tak lama kemudian raut wajahnya sedikit pulih. Pada saat ini, penguasa hantu Xie telah mati, dan hantu-hantu lain yang mengikuti penguasa hantu Xie dan menyerbu tubuh manusia kuat yang berbeda pada saat yang sama juga menjadi panik.
Tidak bagus. Penguasa hantu Xie Yi sudah mati, ayo kita kabur. Sekelompok hantu melarikan diri dengan panik, tidak berani berhenti. Tetapi Raja Roh kini dipenuhi dengan niat membunuh, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan hantu-hantu dari dunia bawah ini lolos? Kemarahan yang dirasakannya karena dipenjara di sini selama bertahun-tahun dan kemarahan yang dirasakannya karena disiksa oleh formasi langit hitam terungkap sepenuhnya. Kekuasaan Raja belum terungkap, tetapi waktunya belum tiba. Mati. Raja Roh tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berbicara dengan nada dingin. Ketika sebuah kata diucapkan, ia melambangkan keagungan dan kemutlakan. Kata-katanya adalah hukum, dan apa yang ia buka mulutnya adalah aturan. Namun, ketika menghadapi orang kuat setingkat Raja Sejati, kekuatan hukum yang ia ekspresikan hanya melalui kata-katanya jelas jauh lebih tidak praktis daripada tindakannya. Namun kini, saat berhadapan dengan lawan yang hanya berada di ranah tak bisa kembali atau Mahayana, bahkan kekuatan hukum yang dikerahkan hanya dengan membuka mulut saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Hanya sepatah kata kematian, hukum pun menyebar luas. Dalam sekejap, semua yang ada di depan lenyap, dan semua hantu serta roh yang mencoba melarikan diri hancur berkeping-keping dan lenyap sepenuhnya. Sepatah kata dari Raja Spiritual bernilai 1000 emas. Setelah semua hantu dan roh dibasmi, amarah Raja Roh akhirnya mereda. Ia pun segera menatap Yunbi Tianzun dan yang lainnya. Dengan jentikan tangannya, Yunbi Tianzun diselimuti awan energi, dan ia beserta para ahli Tianzun Wujing lainnya pun hidup kembali. Hal yang sama terjadi pada Golden Claw. Ketika ia segera terbangun, ia melihat sekeliling dengan terkejut. Tuan Raja Roh, Tuan Raja Roh, aku senang kau baik-baik saja. Ketika sekelompok orang kuat melihat Raja Roh, mata mereka dipenuhi air mata dan suasana hati mereka hanya bisa digambarkan sebagai kegembiraan. Tuan Ling Wang, saya bersalah. Saya tidak pernah membayangkan Raja Sejati telah dikendalikan oleh para hantu di dunia bawah. Dan Anda menderita siksaan di sini, kata Yunbi Tianzun dengan nada pedih. Melihat orang-orang kuat itu baik-baik saja, Raja Roh teringat bahwa dia mampu keluar dari istana Raja Roh dan membunuh hantu-hantu di dunia bawah, dan dia menjadi sangat gembira. Setelah Yunbi Tianzun menyalahkan dirinya sendiri, Raja Roh pun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Aku, Raja Roh, telah kembali. Semua orang merasa nyaman. Ya, Raja Roh kembali lagi. Bagi mereka, melihat Raja Roh kembali saja sudah cukup. Kehadiran Raja Roh bisa memberi mereka ketenangan pikiran. Raja Roh sedang dalam suasana hati yang baik, dan pada saat yang sama ia teringat sesuatu. Ia segera berbalik, tatapannya tertuju pada Yang Chen dengan lembut. Aura pembunuh yang baru saja dirasakannya telah hilang sepenuhnya, tetapi dia tidak melupakan alasan mengapa dia diselamatkan. Setelah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, ia bahkan tidak pernah berpikir untuk keluar. Kini setelah berhasil diselamatkan oleh Yang Chen, satu-satunya kata yang dapat menggambarkan perasaannya adalah kegembiraan. Raja Roh sekarang dalam suasana hati yang baik ketika dia berpikir bahwa dia telah keluar dari istana Raja Roh. Kamu bilang namamu Yang Chen. Raja Roh menatap Yang Chen. Yang Chen, Yunbi Tianzun dan yang lainnya memandang Yang Chen saat ini. Sesaat, muncul diskusi, bukankah Yang Chen pahlawan di medan perang garis depan? Tapi dia tidak seperti ini. Saya sudah melihat potret spiritualnya, dan itu sama sekali berbeda darinya. Ku dengar Yang Chen sedang diburu oleh Raja Yuyin. Aku penasaran kemana dia melarikan diri. Mungkinkah? Sepertinya dia menggunakan penyamaran, tapi penyamarannya begitu terampil sehingga aku bahkan tidak bisa mendeteksinya. Hahaha, dasar bodoh. Ini cuma penyamaran yang dipakai dokter alkimia, bukan transformasi. Tentu saja kau tidak bisa menebaknya. Orang-orang kuat ini bukan orang bodoh. Jika Anda memberi mereka petunjuk, mereka bisa membuat penilaian yang cukup akurat tentang beberapa hal. Pada saat ini, seorang kenalan lama Yang Chen berdiri, menatap lurus ke arah Yang Chen tanpa berkedip. Yang Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Yunqi Tianzun. Yunqi Tianzun juga mengikuti Raja Sejati, tetapi ia tidak dikendalikan oleh hantu-hantu di dunia bawah, dan ia tidak tahu identitas asli Raja Sejati. Ia juga cukup terkejut bahwa semuanya telah sampai pada titik ini. Baru saja pulih, ia mengetahui tentang urusan Yang Chen. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Ia menatap Yang Chen dengan heran dan berkata, sahabatku, apakah kau benar-benar Yang Chen yang begitu mulia di garis depan dan kemudian diburu oleh Raja Yuyin? Jika ya, kau seharusnya tahu siapa aku. Yang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun Yunqi Tianzun menggambarkannya sebagai orang yang sedikit terpuruk, memang begitulah adanya. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan berkata dengan hormat, ya, junior, memang Yang Chen. Sedangkan untuk Yunqi Tianzun, aku secara alami mengenalnya. Kau telah banyak membantuku. Ketika kata-kata itu diucapkan, sekelompok orang saling berpandangan, semuanya menjadi sangat ketakutan. Faktanya, ketika berbicara tentang Yang Chen, mereka juga sangat sedih, terutama Yunqi Tianzun. Yang Chen adalah tokoh terkenal di garis depan, dengan segudang prestasi militer, tetapi kemudian diburu oleh Raja Yuyin. Ia merasa sangat kasihan pada Yang Chen.
Kemudian, ketika Raja Yuyin meninggalkan wilayah suci Raja Ling, Yunqi Tianzun mengira Yang Chen telah meninggal, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain masih hidup, sungguh tidak dapat dipercaya. Anakmu benar-benar hebat, bahkan aku pun harus memikul tanggung jawab sekarang. Yunqi Tianzun tertawa. Raja Roh sekarang menatap Yang Chen dengan heran. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan diburu Raja Yuyin? Ceritakan padaku. Yunqi Tianzun memahami situasi dan melangkah maju untuk berbicara dengan Raja Ling. Ketika Raja Roh mengetahui situasi Yang Chen, dia tertawa terbahak-bahak, anak ini, bagaimana kau bisa menyinggung Raja Yuyin sehingga dia memburumu dengan begitu agresif? Yang Chen juga tampak malu, masalah antara junior ini dan Raja Yuyin agak rumit, jadi saya sangat berharap Raja Spiritual Senior dapat membantu junior ini membujuk Raja Yuyin dan menyelesaikan masalah ini dengan damai. Ini juga merupakan alasan paling mendasar mengapa dia menyelamatkan Raja Roh. Di alam selatan ini, mungkin hanya Raja Ling yang dapat melampaui Raja Yuyin dan memaksa Raja Yuyin untuk menyerah pada masalah ini dan berhenti berdebat dengannya. Raja Roh meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, kau benar-benar pandai berpikir, nak. Jika kau pergi ke tempat lain untuk mencari ahli tingkat raja lainnya, kurasa tak satu pun dari mereka bisa membantumu. Situasinya memang agak rumit, tapi karena kau telah menyelamatkanku, tak ada alasan bagiku untuk tidak membantumu. Aku setuju dengan syarat ini. Aku akan secara pribadi membantumu meyakinkan Raja Yuyin. Selain itu, aku juga bisa mengabulkan satu permintaanmu. Bisakah kamu mengajukan permintaan lain? Yang Chen terkejut. Dia pikir, menangani masalah Raja Yuyin sudah merupakan hal baik. Raja Roh berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum lembut, aku tak pernah berutang budi kepada siapapun, apalagi kepada pemuda sepertimu. Sampaikan saja permintaanmu dengan bebas. Selama aku bisa memenuhinya, aku pasti tak akan mengecewakanmu. Melihat Raja Roh telah berkata begitu banyak, Yang Chen tentu saja berhenti bersikap sopan. Raja Roh senior seharusnya menyadari bahwa aku memiliki binatang roh pendamping, kata Yang Chen. Yah, Phoenix Es dan Api adalah spesies yang sangat langka. Aku juga memperhatikan bahwa Phoenix Es dan Api ini seharusnya adalah penguasa alam Tianli sebelum tubuh fisiknya hancur. Rekan Taois, karena kita sudah sampai pada titik ini, silakan keluar dan bicara, kata Raja Roh. Hehehe, karena rekan Daois Ling Wang sangat ramah, aku keluar saja. Baolu tiba-tiba disebut oleh Yang Chen dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Sekarang Ling Wang memanggilnya, ia langsung melompat keluar. Ia mengepakkan sayapnya dan menari dengan anggun, membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Yunqi Tianzun mengenal Yang Chen dengan sangat baik, tetapi dia benar-benar tidak tahu tentang binatang roh pendamping tingkat raja ini. Baolu dan Raja Ling bertemu dan saling menyapa. Yang Chen kemudian berkata, Raja Roh Senior, permintaan kedua saya adalah membantu Senior Baolu menemukan tubuh yang cocok. Meskipun tubuh ini berada di tingkat tanpa alam, hanya ada sedikit kultivator wanita yang telah mencapai tingkat tanpa alam. Dengan kemampuan saya saat ini, sangat sulit untuk menemukan tubuh yang cocok. Saya harus meminta bantuan Senior. Baolu merasa hangat di hatinya sekarang. Ia melirik Yang Chen diam-diam, merasa bahagia. Yang Chen ini cukup teliti. Ia tahu bahwa Yang Chen telah banyak membantunya, dan sekarang setelah sesuatu yang baik terjadi, ia memikirkannya terlebih dahulu. Tentu saja dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, agar Yang Chen tidak menjadi sombong. Dia menyimpannya di dalam hatinya, tidak mengatakannya, tidak mampu mengatakannya. Yang Chen selalu menjadi orang yang tahu cara membalas kebaikan. Baolu sangat membantunya, tentu saja dia mengingatnya, sekarang dia punya kesempatan untuk membalasnya, Yang Chen tentu tidak akan menolak. Raja Roh meletakkan tangannya di belakang punggung, melirik Baolu, dan berkata sambil mendecakkan lidah, Daoyou Baolu kini telah pulih ke puncaknya, yang membutuhkan tubuh fisik yang sangat tinggi. Jika itu hanya tubuh fisik seorang kultivator wanita di alam tanpa batas, seharusnya hanya memenuhi persyaratan. Akan sulit untuk pulih ke puncaknya. Baolu terkekeh dan berkata, ya, memang begitu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh yang cocok di dunia ini terlalu langka. Jika kau bisa menemukan yang lebih baik, itu yang terbaik. Jika itu tidak berhasil, Raja Yuyin bisa. Kebetulan kau harus membantu menyelesaikan dendam antara Yang Chen dan Raja Yuyin, kalau tidak. Sudut mulut Yang Chen berkedut. Raja Roh pun terbatuk dua kali dan berkata dengan canggung, rekan Daois Baolu benar-benar terlalu memikirkannya. Raja ini hanya bertanggung jawab untuk menengahi perseteruan antara rekan Daois Yuyin dan sahabat muda Yang Chen. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan rekan Daois Yuyin. Baolu tertawa, oh, jangan dianggap serius, aku hanya bercanda, lihat betapa takutnya kamu. Raja Roh benar-benar bingung dengan sifat Baolu yang aneh dan hanya bisa langsung berkata, mengenai tubuh fisik rekan Daois Baolu, aku tidak bisa menjamin hasilnya segera. Aku akan memberimu jawabannya nanti. Yang Chen juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru, jadi dia berkata, baiklah, aku harus merepotkanmu, senior, untuk masalah ini.
Melihat bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban segera kepada Yang Chen dan memenuhi permintaan Yang Chen, Raja Roh merasa sedikit malu. Setelah berpikir sejenak, Raja Roh berkata, selain ini, masih banyak artefak suci lainnya di dalam istana ini. Sesuai janji yang kubuat sebelumnya, siapapun yang dapat menemukan pedang Raja Giok Putih berhak memasuki kamar tidur Raja Roh ini dan memilih satu harta karun. Sekarang, aku akan mengizinkanmu memilih 3 harta karun. Sahabat muda Yang Chen, silakan datang. Yang Chen tidak menyangka bahwa Raja Roh akan datang dan memberinya manfaat besar lainnya, dan dia sangat gembira. Senior Ling Wang, ini, Yang Chen sangat gembira. Kalaupun ada imbalan lain, dia tetap akan bersikap sopan karena rasa sopan santun. Tetapi Yang Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menolak hadiah ini. Tidak mungkin aku menolaknya. Terima kasih banyak, senior, kata Yang Chen dengan hormat. Sekarang, menghadapi pahala dari Raja Roh, para manusia kuat lain di luar alam dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Bercanda, memasuki kamar tidur Raja Roh untuk memilih 3 harta, itu sungguh terlalu mengasyikkan. Di kamar tidur Raja Roh, ada senjata suci yang bahkan dimiliki oleh Kaisar. Tentu saja, meskipun mereka iri dan cemburu, mereka juga tahu betul bahwa Yang Chen tidak mudah untuk diganggu mulai sekarang. Mengesampingkan hal-hal lain, Raja Roh ada di sini, Yang Chen, siapa yang berani bergerak? Silakan masuk. Raja Ling tersenyum ramah. Yang Chen memasuki istana Raja Roh. Di istana besar ini, Anda dapat melihat mural, lilin, dekorasi, dan lain-lain. Namun, bahkan dekorasi yang tampaknya sepele ini lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya. Yang Chen melirik potret sederhana di sebelah kirinya, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah senjata suci. Lihatlah pedang yang tergantung di dinding sebelah kanan, itu juga merupakan artefak kerajaan. Sepanjang perjalanan, ada lebih dari selusin artefak raja yang terlihat. Ada begitu banyak harta di istana Raja Roh. Terlebih lagi, tidak hanya ada artefak raja, tetapi juga artefak kaisar tingkat tinggi di istana Raja Roh. Jika melihat ke atas, Anda dapat melihat 3 benda diletakkan di atas meja di tingkat tertinggi istana Raja Roh. Ketiga benda ini adalah kipas, penggaris, dan tripod. Ketiga benda itu memancarkan aura yang menakjubkan. Yang Chen mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa semuanya adalah artefak kekaisaran. Hal ini membuat mata Yang Chen berbinar, memikirkan apa yang dikatakan Raja Roh tentang kemampuan memilih 3 secara acak. Ketiga artefak ilahi kaisar ini diletakkan di hadapannya. Konsep macam apa yang memilih 3 artefak ilahi kaisar sekaligus? Kau tahu, bahkan seorang ahli tanpa ranah pun tidak memiliki artefak ilahi kaisar, dan seorang ahli tingkat raja pun mungkin tidak memilikinya. Hanya Raja Ling yang begitu boros sehingga ia menempatkan 3 artefak kekaisaran di kamar tidurnya sekaligus. Namun tak lama kemudian, Yang Chen teringat sesuatu dan langsung menggelengkan kepalanya. Jangan terbutakan oleh kepentingan sesaat. 3 artefak kekaisaran. Dia menginginkan semuanya. Itu tidak realistis. Raja Roh hanya punya sedikit, dan dia ingin dia mengambil 3. Dia mungkin sedang mengujinya untuk melihat apakah dia benar-benar orang yang serakah. Raja Roh sangat menghargai saya. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Jika dia adalah orang yang dibutakan oleh keserakahan, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan artefak kekaisaran ini, dan pada saat itu posisi dan sikap Raja Roh terhadapnya akan berubah drastis. Harta karun itu bergantung pada tingkat kultivasi Anda. Jika pengolahannya kurang baik, dan terlalu banyak, maka akan terasa panas di tangan. Yang Chen tersenyum kecil, mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menguras kekayaan orang lain, dan dia tidak dapat mengambil satu pun senjata suci milik kaisar. Setelah menentukan pilihannya, Yang Chen bahkan tidak melihat ketiga artefak ilahi kaisar, dan berbalik untuk memilih artefak ilahi raja lainnya. Tahukah Anda, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi membutuhkan pendekatan yang sangat jantan. Raja spiritual cukup puas bahwa pemuda itu memiliki mentalitas seperti itu. Yang Chen ini adalah bakat yang menjanjikan, tetapi sayangnya, saya takut. Para ahli tanpa alam lainnya memandang Yang Chen dan mengangguk juga. Yang Chen sangat cerdas dan tahu apa yang harus diambil dan apa yang tidak boleh diambil. Yang Chen sekarang menghindari artefak kekaisaran ini dan mulai memilih artefak raja lainnya. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan artefak kaisar, artefak tingkat raja tetap sangat menggoda. Memilih 3 sekaligus juga merupakan hal yang penting. Terlebih lagi, artefak kerajaan di Istana Lingwang semuanya dikumpulkan oleh Lingwang sendiri. Masing-masing sangat berharga dan cukup menggoda. Visi Yang Chen juga cukup tajam. Ia memilih beberapa artefak raja yang sesuai dan meletakkannya di tangannya. Ia menerima ketiga senjata suci itu tanpa melihatnya terlalu dekat. Ia hanya merasa senjata-senjata itu berkualitas baik dan memasukkannya ke dalam saku. Baginya saat ini, penggunaan terbesar artefak raja di tangannya sebenarnya adalah untuk membiarkan tombak pembunuh dewa melahapnya, sehingga tombak pembunuh dewa dapat mencapai level artefak kaisar lebih cepat. Tidak ada yang lain. Mendapatkan 3 artefak ilahi raja sekaligus merupakan pencapaian yang signifikan baginya.
Lagi pula, jika seseorang ingin mendapatkan 3 artefak ilahi raja di medan perang, ia mungkin tidak tahu berapa banyak musuh yang harus dibunuh untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk artefak ilahi kaisar, itu jauh lebih langka daripada artefak ilahi raja. Apakah kita bisa mendapatkannya sepenuhnya bergantung pada takdir. Tuan Raja Roh, silakan pilih ketiganya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Raja Roh mengangguk, ketiga senjata suci ini milikmu. Yang Chen, mulai hari ini, kau tak perlu lagi menyembunyikan identitasmu. Mengenai masalah Raja Yuyin, aku akan membantumu bersyafaat. Yang Chen sangat gembira, kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Begitu saja, setelah Raja Ling mengucapkan terima kasih kepada Yang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, Raja Roh baru saja meninggalkan istana Raja Roh, jadi dia tidak bisa menundanya terlalu lama. Dia masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, dan membuang-buang waktu terlalu banyak akan dianggap tidak sopan. Dia meninggalkan tempat ini dan langsung kembali ke paviliun Tianzun bersama Jin Zua. Setelah minum dan mengobrol dengan Jin Zua selama 2 hari di tempat Jin Zua, Yang Chen kembali ke kediamannya. Setelah kembali, Yang Chen mulai mengkonsolidasikan kultivasinya. Meskipun telah mencapai tingkat Mahayana, ia belum mampu menstabilkan kultivasinya. Ini adalah bahaya tersembunyi. Jika ia tidak dapat menstabilkan kultivasinya, hal itu akan sia-sia bahkan jika kultivasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah Yang Chen kembali, ia pertama-tama berlatih dalam diam selama setengah bulan dan mulai menstabilkan kultivasinya. Setengah bulan kemudian, tombak pembunuh dewa melahap 3 artefak kerajaan. Yang Chen melemparkan ketiga artefak raja ini ke tombak pembunuh dewa, membantunya melahap dan menjadi artefak kaisar. Tombak pembunuh dewa hampir menjadi artefak raja teratas, tetapi masih butuh waktu untuk melahap 3 artefak raja. Masing-masing artefak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disempurnakan, jadi Yang Chen tidak terburu-buru. Sementara cakar emas melahap artefak raja, Yang Chen juga memulai kultivasi lainnya. Sebelumnya, saat ia berada di tahap nirvana, ia tidak dapat menyelesaikan banyak hal, seperti kitab tombak Suanyo dan Sutra Samsara, yang sebenarnya merupakan metode kultivasi di tahap Mahayana. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.